Oke, di video kali ini saya akan spill gedung-gedung yang ada di IKN melalui event Kubika Glow Run volume 2. Jadi ini kita akan lari keliling IKN, start jam setengah 8 malam, dan lokasinya itu adalah sebagian dari wilayah KIPP 1A IKN. Dan kali ini agak berbeda ya suasananya. Kalau biasanya saya spill di siang hari, hari ini saya spill di malam hari, dan akan saya tunjukkan ada lokasi apa saja yang ada di IKN ini. Kita start dari depan Hotel Kubika yang menyelenggarakan event ini. Ini adalah kawasan West Resident atau kawasan hunian barat dari KIPP 1A IKN. Jadi seperti kita ketahui, KIPP ada 3 wilayah, 1A, 1B, dan 1C. Dan pembangunan yang cukup masif saat ini berada di 1A IKN yang luasnya kurang lebih 2.800-an hektar. Dan di sebelah kiri kita ini adalah sekolah. Itu adalah sekolah SMP yang bersebelahan dengan sekolah SD. Jadi di IKN ini ada istilahnya SNT, Sekolah Nasional Terintegrasi, yang dimana itu adalah kawasan pendidikan terpadu di IKN yang dirancang untuk menyediakan ekosistem belajar modern, inklusif dan berstandar global dari jenjang PAUD sampai SMA. Dan itu semua rencananya akan dibuka pada bulan Juli nanti. Sudah ada ratusan siswa yang mendaftar dan siap memulai kegiatan belajar mengajar pada bulan Juli nanti di IKN. Dan nantikan saja, saya akan dokumentasikan kegiatan belajar mengajar yang ada di IKN. Dan juga SMA Taruna Nusantara juga akan dibuka, kalau tidak salah di bulan Agustus ini. Siswa dari Magelang juga akan berdatangan sepertinya sebagai senior. Kemudian ada siswa yang baru juga berdatangan. Saya mendapat informasi ini karena banyak sekali orang tua siswa yang dari Magelang itu berdatangan ke IKN untuk mencari mobil rental dan tempat tinggal bagi orang tua itu sementara ya, untuk melihat siswanya bersekolah. Dan di sebelah kanan kita ini adalah pasar yang sudah dibuka untuk masyarakat umum, dan penjualnya itu mayoritas adalah pedagang dari Sepaku, memberdayakan masyarakat lokal untuk bisa mencari nafkah di kawasan inti pusat pemerintahan ini. Jadi luar biasa, apresiasi setinggi-tingginya untuk otorita IKN yang selalu mengakomodir masyarakat lokal di IKN. Dan ini kita berada di persimpangan 4. Kita dari Jalan West Resident. Kalau kanan itu Jalan Sumbu Barat, kiri Jalan Sumbu Barat. Kalau lurus itu adalah proyek Jalan Feeder District, Jalan Sepaku 2. Dan tentunya penamaan jalan ini sementara masih mengikuti penamaan jalan paket pekerjaan proyek saat proyek ini dikerjakan. Tapi nanti tentunya ketika pemerintah daerah khusus IKN telah resmi terbentuk, ketika keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara telah diteken oleh Bapak Presiden Prabowo, maka tentunya IKN, otorita IKN ini akan memberi nama jalan-jalan yang sudah terbentuk di kawasan inti pusat pemerintahan IKN ini. Contohnya mungkin Jalan Sumbu Barat ini bisa menjadi Jalan Soekarno atau Jalan Ahmad Yani. Nah itu kita tidak tahu ya, nanti itu kewenangan dari otorita IKN. Kita nantikan saja. Dan memang pendapat saya sebagai masyarakat secara pribadi, memang lebih bagus kalau ini diberikan nama Jalan Pahlawan ya. Dan ini kita berada di Jalan Sumbu Barat. Ini adalah salah satu ruas jalan terlebar di IKN, dan ini adalah jalan satu arah. Jalan satu arah mengikuti arah pelari ini. Kemudian ada temannya Jalan Sumbu Barat, yaitu Jalan Sumbu Timur.
itu adalah arah kebalikan dari kita saat ini. Dan di Jalan Sumbu Barat ini row jalannya 50 meter satu arah, lengkap dengan jalur pedestrian, jalur pesepeda di kanan dan kiri. Kemudian ada tempat untuk tanaman di kanan dan kiri juga, ada pepohonan, ada tanaman-tanaman. Kemudian ada PJU, penerangan jalan umum. Dan dari Jalan Sumbu Barat ini bersebelahan langsung dengan Kemenko 3 dan Kemenko 4. Jadi Kemenko itu adalah kementerian koordinator yang ada di IKN ini. Satu Kemenko ada 4 tower. Dan kenapa 4 jumlah Kemenkonya? Karena di masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi kita memiliki 4 kementerian koordinator, yaitu Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi, kemudian Kemenko Polhukam, dan Kemenko PMK. Tapi di zaman Bapak Presiden Prabowo, Kemenko jadi 7. Nah, itu kita nanti lihat saja kebijakan ke depannya bagaimana, apakah menambah gedung Kemenko. Dan ini kita tiba lagi di persimpangan 4 jalan. Sebelah kiri itu adalah paket pekerjaan Jalan Feeder District, Jalan Grande Barat. Dan kini proyek itu dilanjutkan dengan nama paket pekerjaan Jalan Yudikatif, karena dari Jalan Grande Barat itu akan tersambung dengan proyek gedung yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan Jalan Yudikatif tidak hanya Jalan Grande Barat itu saja, ada banyak sekali ruas-ruasnya. Dan itu langsung dikerjakan oleh 4 BUMN besar yang bekerja secara KSO, kerjasama operasi. Dan ini para pelari, kita lanjut belok kanan. Ini adalah paket pekerjaan Jalan Feeder District, Jalan Grande di depan istana. Jadi sekali lagi, ini nama jalan yang saya sebutkan ini adalah paket pekerjaan saat proyek ini dikerjakan, dan itu penamaannya diberikan oleh Kementerian PUPR yang saat itu menjadi owner dari proyek pembangunan IKN. Kalau tahap kedua ini ownernya adalah otorita IKN, karena Bapak Presiden Prabowo memberikan kewenangan penuh kepada otorita IKN untuk mengerjakan IKN tahap 2. Dan kini kita tiba di persimpangan 4 lagi. Sebelah kiri itu Jalan Sumbu Timur, kanan Sumbu Timur. Lurus itu adalah Jalan Feeder District Grande Timur. Jadi kebalikan dari Grande Barat di persimpangan 4 sebelumnya. Dan gedung di depan kita ini adalah gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP. Kalau di zaman Bapak Presiden Jokowi, ini adalah paket pekerjaan Kementerian PUPR. Tapi di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, Kementerian PUPR dibagi menjadi 2, yaitu Kementerian PU, Tetap Pekerjaan Umum, dan Kementerian PKP, yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian dari simpang 4 itu kita belok kanan. Ini kita masuk di Jalan Sumbu Timur. Dan Jalan Sumbu Timur itu adalah kebalikan dari Jalan Sumbu Barat, di mana ini adalah satu arah saja, arah sebaliknya dari Jalan Sumbu Barat tadi. Dan lengkap di kanan dan kiri ada jalur sepeda dan jalur pedestrian, serta lengkap dengan tanaman dan lampu PJU. Kemudian Jalan Sumbu Timur ini berbatasan langsung dengan Kemenko 1 dan Kemenko 2. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada lahan kosong. Kalau saya lihat master plan IKN, itu adalah gedung Kementerian BUMN. Dan lagi-lagi di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, Kementerian BUMN menjadi badan pengaturan BUMN. Dan kemungkinan saja bisa jadi di sebelah kiri kita ini nanti akan dibangun gedung Danantara ya. Tapi kita tidak tahu
karena saat ini fokusnya adalah di legislatif yudikatif. Untuk penambahan gedung eksekutif itu pasti akan membutuhkan anggaran tambahan lagi. Dan di sebelah kiri kita itu adalah gedung Bank Indonesia tahap 1, dan direncanakan Bank Indonesia ini ada 3 tahap pembangunan. Nanti di tahap kedua, di sebelah kepalanya itu di kanan dan kiri akan ada pembangunan sayap, kemudian di belakangnya ada ekor, itu yang tahap ketiga. Dan terus melangkah kita berada di persimpangan jalan lagi. Sebelah kiri paket pekerjaan baru jalan pendukung KIPP 1 AIKN, dimana ini akan terhubung dengan kawasan hunian timur dari KIPP 1 AIKN. Kalau sebelah kanan dari persimpangan 4 ini adalah jalan feeder distrik Sepaku 2 yang tadi terhubung dengan persimpangan 4 dengan jalan Sumbu Barat dan jalan West Residen. Jadi semua jalanan ini akan saling terkait dan terhubung, dan akan banyak sekali jalanan yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan IKN ini. Dan ini kita kembali lurus, ini jalan Sumbu Barat, dan sebelah kanan kita itu kawasan Plaza Beranda Nusantara. Di situ ada Taman Kusuma Bangsa, ada lapangan parkir, ada gedung yang bentuknya seperti gedung Beranda Nusantara namanya, dan ada Bukit Bendera dengan bendera tertinggi di Indonesia setinggi 79 meter. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah lahan kosong. Kalau dari master plan IKN itu adalah gedung Mabes Polri, dan saat ini gedung Mabes Polri sepertinya belum dibangun, karena sewaktu saya pergi ke Jakarta sekitar 2 minggu yang lalu, gedung Mabes Polri yang ada di Jakarta itu malah bertambah banyak dan ada gedung baru. Jadi mungkin kalau saya lihat gedung Mabes Polri belum dibangun dalam waktu dekat ini ya, tapi sudah digantikan perannya sementara oleh gedung Polresta IKN yang sedang dibangun saat ini. Kalau sebelah kanan kita ini adalah Hotel Jambu Luwuk, pembangunan oleh investor swasta, yang bersebelahan dengan ini kawasan pembangunan Pakuan Nusantara yang akan membangun mixed use mall, hotel, apartemen, dan kondominium. Dan di seberang Pakuan itu tadi kita lihat ada rusun, itu adalah rusun ASN 1 kawasan East Residen atau kawasan hunian timur. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Hotel Swiss Hotel yang menjadi hotel bintang 5 pertama di IKN. Dan di sebelah Hotel Swiss Hotel itu adalah pembangunan lokasi dari pembangunan Australian Independent School, salah satu sekolah internasional yang akan dibangun di IKN. Dan di seberang Swiss Hotel itu tampak seperti halte bis, itu adalah bus interchange yang dibangun oleh Pakuwon Nusantara. Dan seperti kita ketahui, Pakuwon yang ada di Surabaya Barat, saya sering ke Surabaya ya, dan sering mampir ke Pakuwon. Itu sudah ada halte juga di depannya Pakuwon itu, dan halte itu terhubung langsung dengan mall. Jadi kalau saya lihat sepertinya yang di IKN ini akan mirip, kalau ada orang yang menggunakan kendaraan umum bisa turun di halte ini atau bus interchange ini yang terkoneksi dengan mall Pakuwon. Dan di sebelah Hotel Swiss Hotel sendiri juga akan dibangun mall, yaitu Mall Duty Free Mall Nusantara. Jadi ada mall di sebelah Swiss Hotel dan ada mall di seberang Swiss Hotel. Jadi ada 2 mall di sini. Dan dari sini kita terhubung dengan Bundaran Sumbu Timur. Dan dari Bundaran Sumbu Timur kalau belok kiri
itu adalah paket pekerjaan Jalan Precinkor, yang dimana sebelah kiri kita ini tadi adalah lokasi Duty Free Mall Nusantara, dan Duty Free Mall Nusantara akan berseberangan dengan yang ada lampu di depan itu adalah Rumah Sakit Hermina. Dan Jalan Precinkor ini akan tersambung dengan kawasan hunian timur atau East Resident dari KIPP 1A IKN. Dan dari Bundaran Sumut Timur ini juga kalau kita belok kiri ini tersambung dengan jalan menuju Rumah Ibadah 6 Agama, yaitu kawasan pusat peribadatan. Dan di depan kawasan pusat peribadatan itu adalah kawasan Pusat Kebudayaan Nusantara yang tersambung dengan jalan di sebelah kiri kita ini. Dan jalan sebelah kiri kita ini akan memotong jalan poros provinsi yang sudah ada sejak lama, dan jalan itu akan ditiadakan, akan digantikan oleh jalanan yang sudah terbangun di IKN ini. Dan kalau kita lurus dari Bundaran Sumut Timur ini itu menuju ke jalan segmen 6C, dimana inilah yang akan menjadi jalanan utama yang akan dilewati oleh masyarakat, karena selama ini kita melewati jalan poros provinsi yang ada di belakang kantor otorita IKN, tapi nanti tidak akan lewat situ lagi. Jalan poros provinsi akan dihilangkan. Di master plan kita tidak melalui jalan poros provinsi lagi. Dan inilah jalan segmen 6C yang akan menjadi jalanan utama yang akan dilalui masyarakat, yang menggantikan jalan poros provinsi yang ada di belakang kantor otorita. Dan sebelah kiri kita ini adalah kantor otorita IKN, yang kini kita lihat di kanan dan kiri sudah ada 2 tower keren yang membangun gedung lanjutan, yaitu kantor otorita IKN tahap 2. Dan di seberang kantor otorita IKN itu adalah titik 0 IKN, lengkap dengan Plaza Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat tonggak-tonggak Nusantara, yang dimana tonggak-tonggak Nusantara itu jumlahnya 34, karena pada saat seremonial penyatuan air dan tanah itu dihadiri oleh 34 provinsi, sebelum akhirnya saat ini sudah pemekaran menjadi 38 provinsi, tapi tetap tonggak-tonggak Nusantara itu jumlahnya 34, tidak ditambah mengikuti pemekaran provinsi yang sekarang. Dan kantor otorita IKN ini sangat membantu sekali masyarakat yang ada di wilayah IKN, karena sekarang sedang transisi pemerintahan dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang wilayahnya sebagian diambil untuk wilayah IKN. Jadi masyarakat bisa mengatur perizinan maupun hal-hal yang berkaitan dengan IKN di kantor otorita IKN. Dan sebelah kanan kita ini adalah lokasi pembangunan dari investor Dubai, yaitu Ayat Jem Group. Mereka akan membangun mall, kemudian membangun kawasan, kalau tidak salah itu perkantoran, dan ada juga masjid, yang dimana sebelahnya ini adalah Telkom Smart Office yang sudah melakukan seremonial groundbreaking di 2024. Dan di seberang Telkom Smart Office ini adalah lokasi rumah makan Padang. Dan harapan kita semoga saja pembangunan oleh investor swasta ini bisa dimulai, agar pembangunan IKN bisa cepat terrealisasi. Karena kalau kita lihat kota-kota besar di Indonesia itu semua banyak peran swasta juga, karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah butuh dukungan dari investor, butuh dukungan swasta, dan butuh dukungan masyarakat untuk membangun Indonesia lebih maju lagi.
Dan kini kita terhubung dengan Bundaran Sumbu Barat. Kalau tadi Bundaran Sumbu Timur itu konsepnya mini forest, kalau Bundaran Sumbu Barat konsepnya adalah air mancur. Dan dari Bundaran Sumbu Barat kalau kita belok ke kiri itu nanti itu tersambung dengan pusat peribadatan serta pusat kebudayaan Nusantara. Jadi istilahnya seperti mirroring ya. Tadi Jalan Sumbu Timur juga seperti itu, dan Jalan Sumbu Barat juga seperti itu. Di belok kiri ini itu akan memotong jalan poros provinsi juga, dan jalan poros provinsi itu akan dihilangkan karena jalan utama IKN sekali lagi adalah jalan segmen 6C yang di depan kantor otorita maupun Tugu titik 0 IKN. Dan dari sini kalau belok kiri itu tersambung dengan jalan segmen 6C dan terhubung dengan Botanical Garden yang akan dibangun oleh Konsorsium Agung Sedayu Group bersama 11 perusahaan swasta lainnya, para investor swasta yang tergabung dalam konsorsium yang akan membangun Botanical Garden seluas 211 hektar. Akan menjadi kawasan wisata yang sangat megah yang akan dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan internasional. Dan dari sini kita terhubung dengan Istana Wakil Presiden yang berada di perbukitan, dan kita masuk ke Jalan Sumbu Barat. Di sebelah kiri kita itu ada perbukitan, itu adalah lokasi dari rumah tapak jabatan menteri. Jumlahnya ada 41 unit, dan tampak di hadapan kita itu ada bangunan dengan lampu berwarna hijau. Itu adalah rumah sakit dari Kementerian Kesehatan yang kini telah diisi oleh ASN dari Kementerian Kesehatan yang berjumlah lebih dari 100 orang. Dan di depan rumah sakit Kementerian Kesehatan ini ada persimpangan 4 jalan. Di sebelah kiri kita adalah Jalan West Resident yang terhubung dengan kawasan Hunian Barat, dan posisi hook di sebelah kiri itu adalah rumah makan teras pelataran. Sebelah kanan kita juga posisi hook di seberang rumah sakit Kementerian Kesehatan itu adalah Nusantara Park. Nusantara Park ini mirip seperti yang di Jakarta, yaitu SCBD Park, dibangun oleh Artagraha Group. Dan kita terus melangkah maju, di mana sebelah kanan kita ini adalah lokasi dari PT Puri Persada Lampung yang akan membangun perkantoran. Dan tentunya perkantoran ini konsepnya mirip di Jakarta, bisa disewakan sehingga cocok nanti kalau ada BUMN yang mau berkantor di IKN bisa menyewa kantor di sini, maupun dari perusahaan-perusahaan swasta yang ingin mengembangkan usahanya di IKN. Kemudian dari simpang 4 ini kalau lurus itu kita kembali ke Jalan Sumbu Barat, kanan itu Jalan Feeder District Sepaku 2. Kalau kiri ini kita kembali lagi ke Jalan West Resident dengan row 44 meter. Dan di Jalan West Resident ini kita terus melangkah. Sebelah kanan kita itu tampak ada lampu gemerlapan. Itu adalah proyek yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, yang dimana di sebelahnya itu ada kontur tanah yang lebih rendah. Itulah kawasan Embung MBH yang diambil dari nama Bapak Basuki. Dan ini kita lewati lagi, ini adalah pasar modern yang telah beroperasi, yang tenannya diisi oleh masyarakat lokal di sekitar IKN, yang berseberangan dengan gedung kawasan yudikatif. Dan pasar ini tentunya akan menjawab kebutuhan para ASN. Pasar ini setinggi 3 lantai
yang menjual berbagai macam variasi, baik itu dari makanan basah sampai makanan kering. Ada juga yang menjual pakaian, menjual kebutuhan sehari-hari, sembako. Nanti akan saya spill, akan berkeliling di pasar itu di next video. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Alfamart pertama di IKN yang masuk dalam kawasan dari BSH Community Hub. Dan di sebelah Alfamart ini akan dibangun apartemen BSH yang telah groundbreaking di tahun 2024. Dan kita nantikan pembangunan apartemen BSH ini, karena apartemen ini bisa dibeli oleh masyarakat umum, karena banyak sekali orang non ASN yang ingin tinggal di kawasan inti pusat pemerintahan. Inilah jawabannya, kita bisa membeli apartemen atau rumah yang dibangun oleh investor swasta di kawasan inti pusat pemerintahan ini dan bisa menjadi warga IKN. Dan kita kembali ke titik start tadi. Ini Jalan West Resident Row 24 meter. Sebelah kiri kita lokasi pembangunan apartemen BSH tadi yang berseberangan dengan sekolah SMP. Dan tentunya siapapun masyarakat Indonesia dari seluruh Indonesia bisa bersekolah di IKN ini dan bisa membeli hunian yang akan dibangun oleh investor swasta di IKN. Karena IKN ini akan menjadi kota global berstandar internasional. Dan akhirnya kita telah tiba di depan Hotel Kubika. Di seberang Hotel Kubika sudah tampak banyak rusun ASN. Ada rusun ASN 2, rusun ASN 4, dan rusun ASN 1. Totalnya yang sudah terbangun rusun ASN di kawasan Hunian Barat ini ada 20 tower rusun ASN. Dan semoga saja ASN kementerian sudah bisa dipindahkan secara bertahap dan menempati rusun-rusun yang telah terbangun di IKN ini. Dan di depan kita itu ada restoran Kampung Kecil, dan di sebelah restoran Kampung Kecil itu adalah lokasi lapangan olahraga. Nanti ada lapangan padel di situ dan ada restoran. Itu dibangun oleh Hotel Kubika. Dan di sebelah lapangan olahraga tadi ada masjid. Sebelah masjid ada gedung SMA. Dan nanti ini akan menjadi salah satu kawasan yang ramai karena perputaran ekonomi pesat sekali di kawasan Hunian Barat ini. Sudah lengkap, ada hotel, restoran, pasar, sekolah. Kemudian tenan-tenan yang mengisi rusun ASN juga sudah banyak. Dan oke ya, video ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.